Oke, yang gini tentang apa sih itu data engineering, lalu ada tentang proses dari data engineering sendiri, lalu nanti ada teks-teksnya data engineering dan ada roadmap ya. Nanti teman-teman akan belajar tentang bagaimana kita belajar roadmap data engineering agar menjadi data engineer dari awal sampai expert ya. Jika nanti ada Q&A. Nanti dipandu, sama instruktur dipandu. Makanya instruktur di sini Ini materinya ya belum ada ketentuan. bikin program belum tentu bisa bikin. Kalau ingin belajar lebih lanjut ya berlanjut, apakah ada training, apa bootcamp atau bagaimana? Kemungkinan besar equity.com akan menjadi partner ya dari teman-teman yang mempunyai kerulit-kerulit tentang profesi, semua profesi ya. Insya Allah nanti ada SRE juga itu akan hadir di pre-event ini supaya menjadi satu kesatuan ya. Apa sih profesi di teknologi itu? Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Muhammad Saiful Rahman. Kalau panggilnya saya sebetulnya ini. Iya, oke. Oke. Sudah share screen ya. Oke, udah kelihatan ya screen saya. Oke. Oke, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, ini kita akan belajar tentang dasar dari data engineer ya. Jadi yang sudah disesuaikan, sudah dibilang sama Om Denny tadi. Jadi kita akan belajar tentang data engineer ya. Oke, yang gini tentang apa sih itu data engineering, lalu ada tentang proses dari data engineering sendiri, lalu nanti ada teks-teksnya data engineering dan ada roadmap ya. Nanti teman-teman akan belajar tentang bagaimana kita belajar roadmap data engineering agar menjadi data engineer dari awal sampai expert ya. Jika nanti ada Q&A. Oke, jadi sebenarnya data engineer ini tidak baru ya, sudah lama banget ya ini ya. Jadi sekarang kenapa kalau kita cari di Locker itu banyak lagi ya gitu ya. Berbarengan dengan AI engineer karena ya intinya sih walaupun sekarang lagi trennya Gen AI ya, ada namanya agentic AI lah. Tapi kalau tanpa adanya data engineer itu sendiri ya AI tersebut ya tidak bakal jadi hal yang berguna gitu. Karena kan datanya itu kan tidak ada itu yang ngurusin data. Kalau misalnya data itu diambil dari berbagai tempat, terus bagaimana data tersebut itu disimpan, lalu diolah gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya. Oke, nah jadi apa sih data engineering itu ya? Jadi data engineering adalah proses untuk mendesain, membuat data pipeline secara scalable dan reliable, yaitu ya misalnya dari berbagai sumber data ya, misalnya data tersebut dari database, terus dari misal dari API atau mungkin dari sistem aplikasi internal perusahaan dan seterusnya ya. Nah, data tersebut di-collect lalu dilakukan ya proses ETL atau ELT. Jadi nanti habis itu masuklah nanti ke tujuannya ya. Tujuannya ini umumnya ada dua, ada data warehouse dan ada data lake ya. Nah, walaupun nanti juga sekarang lagi tren lakehouse ya. Oke, jadi mungkin nanti saya jelasin sekilas tentang data lake ya. Oke, yang intinya prosesnya ya seperti ini, prosesnya adalah proses membuat mengkolek data, lalu melakukan pengolahan data, lalu disimpan ke data warehouse atau di data lake gitu ya. Oke, nah inilah proses arsitektur data pipeline sendiri. Misalnya di sini ada database ya, atau dari Hadoop sekalipun misalnya database ya. Di-collect, dilakukan di cleansing data, transform. Nah, nanti kalau udah biasanya data tersebut akan dikonsum oleh pertama untuk keperluan reporting misalnya di sini, lalu untuk keperluan ya reporting untuk BI, untuk keperluan machine learning dan seterusnya gitu ya. Oke, nah di sini untuk data pipeline sendiri ada dua metode ya, ada ELT, ada ETL ya. Jadi kalau nanti dua ini akan saya jelaskan ya. Lalu nanti ada namanya Batch Streaming Processing, lalu ada data warehouse dan data lake, ada data platform. Nah di sini ada on-prem atau cloud. Oke, ya. Jadi kalau untuk lalu berikutnya lagi sebenarnya ada lagi ya. Jadi proses untuk data pipeline ini ada lagi namanya proses untuk adalah data dan metadata management.
sini masuk dalam kategori data governance dan juga masuk ke data security ya. Jadi di sini data tersebut diolah lalu dibuatkanlah metadatanya dan jangan lupa dilakukan governance ya, kayak misalnya data tersebut tuh kita lakukan data quality check, lalu juga kita lakukan security ya. Jadi kita mesti dicek nih apakah data tersebut nih aman atau enggak gitu, jangan sampai data tersebut tuh kebobolan gitu ya. Oke, nah di sini contoh dari modul arsitektur ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu tentang data warehouse dan data lake ya. Jadi data warehouse itu adalah tempat penyimpanan data. Jadi sini data adalah data structure dan semi structure sini ya. Dan biasanya menggunakan SQL query untuk mengambil datanya di sini ya. Dan di sini ya commonnya itu bisa dapat data dari database atau dari aplikasi internal ya dan seterusnya. Bisa dilakukan ETL atau ELT. Nah, nanti habis itu kalau udah masuk data warehouse, nanti kita bisa proses nih ya, kita lakukan proses pengulangan data, lalu nanti jadilah kalau data tersebut udah rapi, kita lokal ke data mart ya. Lalu bedanya apa sih data warehouse dengan data mart ya? Jadi kalau data warehouse itu sebenarnya tujuan akhir dari kita nyimpan data untuk data structure nih ya. Lalu di bagian data warehouse sendiri itu ada namanya data mart nih ya. Jadi pertama kali kalau misalnya kita lakukan ETL nanti kan masuk ke data warehouse, lalu kita buat lagi data mart ya. Data mart ini untuk keperluan misalnya untuk keperluan BI, untuk keperluan reporting dan seterusnya ya. Jadi data mart ini udah benar bersih, tinggal digunakan aja untuk keperluan reporting sih ya. Ya kayak gitu tuh untuk data mart. Lalu ada yang namanya juga data lake ini ya. Jadi data lake ini lebih ke tempat penyimpanan data yang semua jenis tipe data ya. Kalau tadi kan data warehouse itu hanya untuk commonnya adalah data structure ya. Nah kalau data lake ini data yang tidak terstruktur kayak misalnya gambar, video, teks, dan juga bisa juga untuk menyimpan data terstruktur juga gitu ya. Nah itu data lake ya. Jadi data lake itu biasanya digunakan oleh tim AI atau data science nih untuk keperluan misalnya membuat AI atau machine learning ya, atau mungkin sekarang adalah membuat aplikasi LLM, Gen AI atau agentic AI gitu ya. Nah itu udah common ya. Jadi data lake itu ya datanya bisa dari macam-macam ya, misalnya dari web, dari API, dari logs dan seterusnya gitu. Nah inilah contoh dari data warehouse dan data lake ya. Ini udah common ya. Sebenarnya ada satu lagi namanya lakehouse, tapi nanti aja saya buat sesi terpisah karena itu udah tingkat lanjut ya. Mungkin nanti teman-teman bagi yang masih bingung tentang istilah data warehouse, data mart ya bisa langsung nanti tanya di sesi tanya jawab ya. Dan di sini lebih dalam lagi ya tentang data pipeline sendiri. Jadi di sini tadi kan ada batch dan ada streaming ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Jadi dari data source, lalu di sini ada untuk yang batch ya. Untuk batch ini dia itu misalnya ngambil dari data source nih ya. Dari data misalnya dari database, lalu di sini ada namanya landing zone ya, atau namanya tempat raw data raw storage ya, atau di sini sebilangnya adalah data storage. Dan di sini diambil menggunakan tools orchestrator. Nah, tools itu nanti ya akan dibahas ya. Jadi habis itu dilakukan pengolahan data secara batch, secara jadwal, nanti disimpanlah di DWH atau data warehouse. Kalau di sini dibilangnya adalah analytical data store sama jenisnya. Lalu nanti digunakan untuk keperluan reporting, analitik nih. Dan satu lagi yaitu tadi streaming atau real time processing nih. Jadi kalau untuk streaming di sini, streaming ini berarti ngambil datanya itu lakukan secara terus-menerus dan ini ngambil data itu adalah tiap detik gitu ya. Bedanya kalau batch itu biasanya dijadwalkan misalnya per jam atau per hari atau per minggu gitu ya, secara terjadwal. Nah, kalau real time ini dilakukan itu secara terus-menerus, secara detik ini yang real time ya. Oke, nah di sini habis itu setelah diambil datanya ingestion, lalu dilakukan pengolahan secara real time juga atau streaming processing. Nanti setelah itu ya ditaruhlah bisa di data warehouse atau di data lake dan bisa juga nanti dikonsum di untuk keperluan reporting nih. Oke, ini saya jelaskan langsung untuk tools-toolsnya di sini ya. Jadi kalau untuk orchestration itu biasanya tuh yang terkenal adalah namanya Apache Airflow. Apache Airflow adalah tools orchestration untuk batch processing.
Ini sifatnya open source dan masuk yang paling terkenal dan paling lengkap ya, dibanding dengan yang lain gitu ya. Oke, itu Airflow. Nanti ada juga ya kayak misalnya ada Uzi, ada misalnya Kestra, ada misalnya terakhir itu ada namanya Daxter nih. Tapi saya pakainya adalah si Airflow ini ya. Kalau yang lain saya belum pernah pakai. Lalu untuk yang batch processing di sini ya, batch processing sini nanti ada namanya, kita bisa pakai Spark, bisa pakai Beam, Apache Beam, atau bisa pakai si Flink ya. Nah, itu ada banyak sekali intinya ya. Lalu untuk real time ingestion di sini umumnya kita menggunakan Apache Kafka, walaupun kita juga bisa menggunakan yang lain ya, kayak misalnya kalau di GCP itu namanya PubSub, atau kalau di AWS itu namanya Kinesis data streaming. Ya. Lalu berikutnya untuk streaming processing. Nah, di sini yang terkenalnya itu tadi bisa pakai Spark juga, karena Spark itu bisa support based streaming. Lalu juga bisa juga tadi bisa menggunakan Apache Beam sama, dan juga bisa support streaming dan batch, dan juga Flink ya. Nah, Flink ini uh, utamanya itu adalah stream processing, walaupun bisa juga batch ini ya. Oke, itu jadi untuk ada berbagai macam tools. Lalu untuk machine learning, nah machine learning ini bisa digunakannya baik untuk yang batch atau stream processing. Nah, kalau kasus machine learning yang tradisional machine learning ya, machine learning ini misalnya kalau misalnya kita kita misalnya mengeluarkan hasil prediksinya itu, dan tetapi dilakukan misalnya terjadwal, nah itu masih menggunakan batch. Atau kalau misalnya kita mengeluarkan hasil prediksi machine learning itu langsung real time ya dari API, nah itu pasti masuk ke streaming gitu ya. Jadi gitu, jadi machine learning itu juga sebenarnya bisa dimasukkan lah ke dalam batch ataupun streaming processing-nya. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Kalau misalnya data engineering itu lebih fokus untuk pengolahan data, tapi kalau machine learning ya lebih fokus untuk mengolah melakukan processing untuk machine learning gitu ya intinya. Oke, nah di sini untuk life cycle dari data engineering sendiri ya. Jadi yang pasti itu pasti ada namanya generation, yaitu data generate dari sini ya. Baik misalnya kita dari ngambil data misalnya, atau misal dari API kita ngambil gitu ya. Lalu di sini kita masuklah ke ingestion, kita ngambil data, lalu berikutnya ada transformation, lalu ada serving sini. Servingnya ini nanti ya bisa untuk machine learning, dashboard, dan seterusnya. Dan ini pastinya ada penyimpanan ya. Untuk ingestion biasanya itu untuk storage-nya yang masih raw, yang masih apa adanya. Terus transformasi itu berarti kita nyimpan data yang sudah ditransformasi, yang sudah di cleansing itu ya. Dan juga serving juga untuk nyimpan data untuk keperluan misalnya reporting dan seterusnya ya. Dan di sini sebenarnya masih bagian juga ya dari proses life cycle nih ya. Kayak misalnya tidak hanya untuk melakukan pipeline, tapi juga kita harus sebagai data engineer itu juga harus ngurusin namanya data arsitektur, bagaimana kita membangun data engineering pipeline dengan reliable dan robust ya. Lalu berikutnya ada juga mungkin ngurusin data ops ini. Nah, data ops ini lebih ke kayak misalnya kita misalnya ada masalah nih di pipeline nih, misalnya dari pipeline itu servernya misalnya ada down, atau mungkin ada query-nya lemot nih, kita perlu optimize nih sebagai engineer. Nah, itu masuknya ke dalam ranah data ops nih ya. Lalu ada juga data management. Data management ini lebih ke kita nih untuk mengatur data ya, misalnya data ini diakses itu oleh siapa aja yang berhak, dan juga kita harus juga mengatur data quality, data security ya. Lalu berikutnya ada juga orchestration yang tadi ya, misalnya pakai Apache Airflow. Software engineering ini maksudnya adalah kita nih sebagai data engineer, kalau misalnya kita ingin membuat tools yang memang lebih custom sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kan kalau yang biasanya itu kita pakai nih tools yang udah ada nih, kayak misalnya tadi Apache Airflow dan seterusnya gitu, atau Kafka ya. Nah, kalau misalnya kita mau yang lebih custom nih, yang maunya saya ini hanya tidak mau membuat dari awal, misalnya contoh Apache Airflow kan kita membuat job-nya ya, job terschedule ya. Nah, ini kita maunya misalnya saya nggak mau membuat job-nya berulang-ulang, cuma ganti
walaupun sebenarnya ada yang beda, tapi tetap pasti ada yang pasti duplikat ya, selalu itu umum ya. Nah, kita bisa membuat misalnya custom software misalnya biar nanti lebih dinamik lah misalnya untuk buat jobnya, biar nanti kita tentukan aja parameter apa aja. Misalnya kita ngambil data dari database mana, lalu kita simpannya kemana, ya udah tinggal jerat aja, nanti otomatis akan buatlah itu namanya dynamic pipeline gitu ya di Airflow. Nah, itu juga pasti ada menggunakan software engineering juga gitu ya. Oke, nah ini tadi saya juga sudah singgung ya, ada task-nya data engineer itu apa aja gitu ya. Kayak misalnya kalau pertama kali belum ada data warehouse, belum ada data lake misalnya, nah pastinya membuat data platform sini ya. Kayak misalnya membuat data arsitektur, membuat data warehouse itu bagaimana merancangnya data warehouse gitu ya. Lalu bagaimana kita membuat data lake, lalu juga kita bagaimana membangun data pipeline-nya di platform mana, apakah on-prem atau on-cloud gitu ya. Lalu sini juga yang tadi ya, define data arsitekturnya, data modeling gimana, lalu bagaimana kita menghandle data yang tadi ya dari tidak struktur, lalu ada semi structure ataupun yang unstructured. Nah, itu bagaimana kita harus handle-nya. Lalu di sini juga ya pastinya pipeline sini ya, baik yang ETL atau ELT gitu ya. Lalu juga kita juga bisa schedule pipeline, dan di sini pastikan ya kita juga kalau udah oke nih pipeline-nya udah smoothly lancar nih ya. Nah, kita pastikan juga harus membangun data governance-nya juga gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, nah di sini ya contoh ya, misalnya ada gambar orang di sini, dia ini expert di DS misalnya. Tapi kalau tanpa adanya data engineering ya pastinya kan si DS ini bingung, ini bagaimana saya menemukan data, terus data tersebut misalnya ada berbagai macam format misalnya ya. Lalu bagaimana saya mendapatkan data untuk membuat learning modelnya, lalu bagaimana saya bisa mendapatkan data yang bisa digunakan langsung ini. Nah, ini ya. Jadi saya ingat ya waktu dulu ya, saya dari teman-teman saya juga tuh yang awal-awal waktu booming dulu data science di kita tahun 2018 2019 nih ya. Dicari data scientist tapi pekerjaannya data engineer ya, karena emang dulu masih minim data literasi gitu ya. Ya inilah jadinya ya, kalau misalnya memang dicarinya dulu banyak DS, tapi padahal data engineer-nya nggak ada, ya udah langsung jadi data engineer dulu gitu ya. Nah, itu kalau sekarang ini kalau nggak salah sudah oke ya, sudah bagus. Kalau saya lihat di Loker malah lebih banyak di data engineer lebih banyak di data engineer daripada data scientist gitu ya. Karena memang kebutuhannya memang karena udah sesuai ya. Malah sekarang berimbang nih antara data engineer sama Gen AI ya, Gen AI engineer malah ya. Gitu ya. Oke, nah ini ya tadi saya sudah sebutkan ya, ini sebenarnya ada banyak tools ya untuk data engineering ya. Tapi ya bagi teman-teman bagi yang masih bingung, fokus dulu di mana gitu. Kayak misalnya tadi mau coba membuat ETL dia pakai batch ya. Nah, di sini toolsnya ya tadi pakai Python ya, common bahasa pemrogramannya. Terus bisa pakai tadi Airflow untuk schedule-nya. Lalu di sini pilih database yang mana misalnya ke MySQL atau Postgre, lalu pilih tujuannya mau kemana nih. Apakah mau ke BigQuery sini misalnya, Google BigQuery, atau kalau mau ke AWS Redshift, atau mau ke Snowflake, atau misalnya mau ke Data Lake, ke Cold Storage atau S3, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ya, kalau misalnya udah coba untuk pengolahan data yang simple pakai Airflow, Python, terus pakai misalnya tadi ya BigQuery atau Redshift ya. Nah, teman-teman bisa lanjut nih, saya mau mengolah data yang besar ya, yang misalnya ukurannya terabyte, petabyte ya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan Apache Spark ini ya. Oke, kayak gitu. Oke, Apache Spark. Oke, itu tadi ya goals-nya ya. Terus misalnya tadi teman-teman misalnya ingin coba untuk yang streaming misalnya, atau yang misalnya yang ELT misalnya.
Yang ELT itu biasanya common-nya pakai DBT gitu. DBT itu tadi data build tools. Nah, kalau DBT ini dia itu beda lagi pendekatannya ya. Tadi ELT belum ya? Oh iya, belum saya jelasin ya. Oke, kalau ELT itu sebenarnya kebalikan dari ETL ya. Jadi kalau ELT itu extract, kalau ETL kan berarti extract, transform, load. Berarti diambil datanya, lalu ditransformasi, lalu berikutnya di load, misalnya ke data warehouse atau ke data lake nih. Nah, kalau ELT berarti extract dan di load apa adanya, misalnya di data warehouse atau di data lake, lalu berikutnya ditransformasi ya, di cleansing deh. Nah, biasanya untuk common tools untuk yang ELT ini adalah DBT ini. DBT ini yaitu SQL. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ngoding cuma tahu SQL, nah bisa lah menggunakan DBT ini ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau DBT berarti pakai ingest data, bisa pakai Python atau bisa pakai tools kayak Airbite ya, atau misalnya dari pakai Python biasa juga oke sebenarnya, atau kalau nggak Airbite, lalu nanti lalu masuklah ke misalnya ke data warehouse ya, data warehouse di raw table misalnya, lalu ditransformasi pakai DBT di sini ya, pakai SQL ya, SQL query. Lalu habis itu nanti kalau udah ya masuklah ke data mart gitu ya, untuk kebutuhan misalnya untuk kebutuhan BI, analitik dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kalau yang ELT gitu ya. Jadi sekarang tuh memang lagi tren ya ELT ya. Jadi sebenarnya tergantung lagi dari kebutuhan ya. Terus kalau selain DBT itu bisa apa aja sih gitu ya. DBT itu ya tadi ya bisa pakai Spark juga. Nah, kalau teman-teman misalnya emang mau pakai metode ELT, pakai Spark itu juga bisa gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya ya. Apakah emang mau ETL atau mau ELT, atau mungkin tidak ada transformasi, misalnya pakai hanya memindahkan data aja atau EL gitu ya. Nah, itu ya nggak masalah gitu ya. Lalu berikutnya misalnya teman-teman mau yang pakai yang streaming misalnya. Nah, di sini saya ada jelaskan ya perbedaan antara batch dan streaming. Kan tadi batch itu kan dia terjadwalkan selama misalnya per jam ya. Nah, sebenarnya ada lagi di antara batch dan streaming ada namanya near real time. Jadi near real time ini atau bisa juga disebut micro batch ya. Kalau di real time itu dijadwalkan itu setiap menit ya, dan setelah tiap menit ya berturut-turut gitu ya. Nah, itu disebut sebagai near real time ya. Jadi near real time itu ya bisa pakai Airflow juga gitu ya. Dan kalau streaming itu tiap detik nih ya. Nah, makanya untuk yang saya alami ya, untuk use case yang streaming ini jarang digunakannya di perusahaannya. Kenapa? Memang karena kebutuhannya apakah memang membutuhkan data secepat itu ya. Karena kan real time itu hitungannya detik ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau membuat pipeline itu kan pasti ada cost-nya, budgetnya berapa gitu ya. Semakin kita butuh data yang cepat, yang real time, berarti pertama pasti cost-nya akan besar ya di segi infrastruktur, lalu juga dari segi orangnya juga harus yang lebih bisa pengalaman di streaming, karena common itu banyak kan yang batch ya. Ini yang streaming itu ya nggak banyak ya gitu ya. Kayak gitu, kayak contoh misalnya kalau untuk yang streaming ya, contoh kayak misalnya yang di bank misalnya untuk kasus fraud, atau mungkin ya di eh, YouTube itu kan pasti kan butuh real time video recommendation gitu ya. Kayak juga gitu ya, atau misalnya Netflix gitu ya, itu juga untuk real time recommendation lagu misalnya. Nah, itu ya, jadi tergantung kebutuhannya gitu ya. Kalau yang common-nya pasti ya si baseline ya. Oke, nah lalu berikutnya nih kita langsung masuk nih ke roadmap dari data engineer ini sendiri ya. Oke, level pertama, level 1 ya. Level pertama ya diharapkan teman-teman tuh sudah tahu lah tentang Python ya. Kalau di sini, kalau untuk menjadi data engineer itu diharapkan tuh sudah level intermediate Python ya, untuk bahasa pemrograman.
Kalau untuk SQL sendiri lebih tinggi dari programming, dia itu halusnya di level advance ya. Karena kan pasti data engineer itu juga untuk sering melakukan pengolahan data menggunakan SQL sih. Lalu data warehouse ya, jadi data warehouse itu perlu tahu untuk level dasar, ya, tahu konsep ya. Lalu juga harus tahu tentang distributed computing yang kayak tentang Hadoop dan MapReduce. Lalu berikutnya tahu tentang perbedaan kapan menggunakan data lake, kapan menggunakan data warehouse, kapan menggunakan RDBMS, kapan menggunakan NoSQL. Dan Spark ini juga at least tahu lah dasar ya. Sama di sini kalian pilih nih mau mengetahui apakah dia dari RDBMS dan NoSQL sini. Nah, kalau NoSQL ini database yang untuk penyimpanan data yang semi structure yang dia itu memang tidak menggunakan SQL ya untuk query-nya ya gitu ya. Jadi itulah perbedaannya ya. Walaupun saya sendiri tuh masih jarang ya kalau pakai SQL ya. Karena ya kalau saya sendiri pengalaman tuh lebih banyak kalau nggak ya di BMS, terus data warehouse atau data lake gitu ya. Karena tergantung lagi dari kebutuhannya gitu ya. Oke, nah berikutnya level 2 ya tingkat lanjut advance. Sini sudah tahu tentang data arsitektur, tadi misal ada real time, batch, event driven. Lalu pilih salah satu untuk streaming processing sini ya. Kayak misalnya mau kayak Kafka untuk streaming ingestion, lalu untuk streaming processingnya misalnya mau pakai Flink itu atau misalnya mau pakai Spark Streaming misalnya. Lalu di sini pilih salah satu cloud-nya ya, yang dan masterkan lah salah satu ya. Gantung teman-teman mau pakai apa nih. Kalau untuk top 3 cloud itu ada Google Cloud, ada AWS, ada Azure nih ya. Kalau saya sendiri itu dua yang pakainya ya Google Cloud sama AWS ya. Azure malah belum ya. Lalu di sini fokuslah untuk menguasai cloud data warehouse ya, baik yang secara menggunakan big data atau menggunakan misalnya Spark gitu ya. Gitu ya. Lalu di sini juga sudah tahu bagaimana mendeploy pipeline menggunakan CI/CD misalnya di sini. Nah, dan CI/CD ini kan masuk ke ilmunya DevOps dan Cloud Engineer ya kalau nggak salah ya. Jadi ini memang data engineer sendiri ini ada beririsan lah dengan jobnya si DevOps atau Cloud Engineer nih ya. Karena kan kalau yang beririsannya pasti pertama CI/CD, lalu Cloud itu kan juga kan pasti ada beririsan sini. Oke, lalu berikutnya tingkat ekspor ini ya. Ekspor itu berarti sudah tahu lebih dalam tentang data model warehouse, terus tentang cloud native ya. Di sini lebih ke kontainer ya, kontainer dan ya kontainer kayak misalnya Docker, terus kontainer orchestration pakai Kubernetes. Nah, di sini udah level expert ini malah sudah banyak porsinya di DevOps atau Cloud Engineer ya, karena udah main kontainer, Kubernetes misalnya, terus sudah tentang hybrid cloud juga, berarti sudah pernah menggunakan lebih dari satu cloud gitu ya. Lalu berikutnya ada data management. Nah, sini lebih fokus untuk ngurusin data management sini ya, dan data security, dan juga pastinya lebih kayak misalnya harus tahu flow end to end-nya, bagaimana data tersebut tuh kita bisa mengambil data ya secara mudah ya. Nah, ini maksudnya adalah democratize data nih ya. Oke, ya. Sorry ini saya ada promosi juga ya. Jadi setelah ini nanti saya akan membuka offline dan online ya. Jadi kalau online nanti dari Om Denny juga ya. Kalau offline saya juga buka sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut ya mengenai data engineering, saya untuk yang offline-nya ini 1 hari ya selama kurang lebih 5 jam ini ya. Nanti di sini offline, tempatnya di Mantra Space di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, di sini teman-teman akan belajar tentang bagaimana membangun data warehouse dari awal ya, menggunakan Google Cloud dan dbt Cloud sini ya. Jadi teman-teman bagaimana sih cara membuat data warehouse. Nah, nanti di sini saya akan mencantumkan juga materi dasar ya dari data engineering gitu ya.
Dan juga kalau misalnya mau yang online, nah nanti akan dikasih tahu mungkin lebih lanjut oleh Om Denny ya untuk yang materi online-nya. Jadi di sini untuk ya kalau offline pasti ada snack, lunchbox, ada coffee break, ada sertifikat, dan juga ya networking kenal satu sama lain gitu ya. Dan di sini ya ini untuk harganya teman-teman bisa lihat. Jadi kalau berminat nanti bisa hubungi saya aja ya gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan teman-teman ini yang mau bertanya atau sekalian nunggu demonya. Demo. Ini bentar ya, saya belum ini nih. Ya kalau memang nggak ada demonya nggak apa-apa, mungkin ini ya. Sementara kalau melihat dari presentasi dari Mas Saiful tadi, memang kayaknya kalau mau belajar knowledge-nya data engineer itu berangkat dulu dari cloud engineer terus ke DevOps ya. Tapi kalau menurut Om Saiful ya, ini jadi bertanya dulu saya. Soalnya saya belum pernah merasakan data engineer ya, Pak, knowledge-nya data engineer. Iya, iya. Kalau ya paling tidak sudah memahami tentang cloud computing. Apakah bisa langsung belajar ke sisi knowledge-nya ini untuk data engineering? Itu kira-kira apa yang perlu diawali lah untuk belajar data engineering itu? Iya, yang sesuai tadi ya, yang roadmap yang dasar itu ya pertama pastinya kan programming ya. Programming itu udah standar, misalnya pakai Python ya. Lalu tadi ada SQL ya, lebih ke kita SQL query atau ya SQL database, terus data warehouse level dasar lah gitu ya. Ya itu dulu sih ya mungkin ya kalau untuk level dasar ya. Kalau untuk cloud-nya mungkin di dasar ya gitu ya. Jadi kalau misalnya background-nya cloud engineer atau DevOps ya harusnya sih Python itu udah pernah lah pakai untuk kerjaan ya. Harus juga SQL kalau mungkin belum pernah ya pelajari lagi gitu ya. Kalau untuk data warehouse ya itu yang perlu dipelajari ya, karena setahu saya itu DevOps atau engineer itu belum belum tahu tentang data warehouse gitu ya. Iya paling itu yang perlu dipelajari tadi ada data warehouse, terus cara kerja gimana, yang pasti beda antara database dengan data warehouse gitu. Nah makanya bagi teman-teman ya kalau mau belajar lebih lanjut itu ya, nah tadi ya bisa dari offline atau online ya. Kalau online nanti sama saya dan Om Beni juga nih ya Om. Oke. Iya. Ini jadi ini ya. Nggak tahu kalau teman-teman yang mungkin sudah ini ya, mungkin yang sudah pernah ikut trainingnya, bootcampnya data engineering, atau yang belum pernah. Nah, kalau yang belum pernah, kalau mengikuti training bootcamp, kira-kira materi yang diawali itu apa? Kira-kira untuk data engineering, kalau ingin belajar mulai dari awal sudah. Kalau menurut Mas Saiful, kira-kira materinya apa kira-kira? Apakah belajar database dulu? Apakah belajar Python dulu? Apakah belajar cloud computing dulu? Lah ini yang harus dipahami dulu ya kalau yang mau mulai itu. Silakan. Ya kalau untuk dasar ya pasti database dulu ya intinya ya. Jadi karena itu kan level harus tahu dasarnya. Jadi database itu kayak gimana, cara kerja gimana. Ya paling enggak SQL tadi sampai level lanjut ya. Terus data modeling ya tadi sampai 3NF itu ya pas dasar lah gitu ya. Lalu berikutnya ya programming tadi pilih ya Python yang common gitu ya. Lalu berikutnya ada data warehouse ya tingkat dasar data warehouse. Terus sebenarnya malah cloud computing itu di level lanjut ya. Jadi kalau untuk dasar pun misalnya nih belum ada knowledge di cloud ini, berarti apa nih misalnya nanti diharapkan kalau yang level dasar ini sudah bisa membuat ETL dari
database A ke database B gitu ya. Lalu ditambah sama ke data warehouse ini. Nah, data warehouse ini ya kalau mau pakai yang lokal bisa pakai ClickHouse, tapi ya perlu effort install lagi, setup lagi ya. Sedangkan kalau pakai yang cloud itu kan tinggal pakai ya, either bisa pakai Google BigQuery atau pakai Snowflake atau Amazon Redshift gitu. Nah, kalau yang cloud itu ya pastinya ini ya. Kalau kalau ikut yang di kelas saya itu untuk Google Cloud itu sama AWS nanti bisa pakai akun saya tambahkan ya intinya ya. Jadi teman-teman bisa coba langsung gitu ya. Karena kan kalau yang cloud ini kan harus pakai CC ini kalau nggak salah kartu kredit ya. Kalau yang Google Cloud itu sudah wajib pakai kartu kredit karena dulu pernah terakhir itu di bulan Mei tahun ini pakai Genius dan sejenisnya itu udah nggak bisa ya. Udah ditolak. Kalau AWS kalau nggak salah masih bisa deh ya. Nah itu udah ketat kalau Google sekarang nih. Udah banyak kasus fraud soalnya. Ya. Kasus fraud itu orang coba pakai Genius misalnya terus sudah habis ya udah ditinggalkan aja gitu. 3 bulan free trial-nya. Ya, karena kan kalau Google Cloud itu kan ada dapat kredit 300 selama 3 bulan. Kalau AWS itu kan nggak ada ya kosongannya. Jadi kalau mau dapat AWS kredit, nah bisa ikut event AWS UG nih ya. Oke, dapat Kredit ini biasanya nih. Atau deketin mungkin AWS CB atau AWS Hero. Biasanya sih AWS Hero yang kebanyakan kredit nih. Ya. Ya Om Denny ya. Ya. Ya next saja nanti event tech video ini ya dapat juga ya nanti ada kritiknya nanti. Oh iya, ya, Om Denny ada nih kreditnya banyak nih. Masih join. Iya. Masih propose. Oh, baik, teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mungkin masih bingung ya tanya di ini ya atau yang tingkat advance ya, jadi bisa memahami juga yang data engineering itu seperti apa gitu. Atau gini, Mas Saiful, mungkin demonya data engineering itu untuk apa sih? Nah, tadi goalnya itu apa kan? Jadi ketemu kemana? Jadi walaupun demonya nggak sampai ke technical ya, mungkin hanya sebatas ya workflow-nya gimana sih kayak gitu. Jadi kita biar memahami, oh data engineering nanti arahnya ke sini. Oke. Nah ini ntar ini saya buka aja deh ke ya. Bentar nih saya lagi buka yang Oke, ini saya demokan ya, tapi sini pakai Google Cloud ya, karena yang lebih cepat. Ini cara simpelnya aja. Oke, di sini ada namanya fitur BigQuery Data Preparation. Jadi di sini kalau teman-teman ingin mencoba membuat ETL atau ELT ya secara visual ya. Jadi ya pastinya pertama sudah punya akun Google Cloud ya ini ya. Terus misalnya di sini tinggal di add aja data preparation. Nah, di sini misalnya saya mau pakai data ini ya misalnya pakai yang staging product. Nah, ini dia kita cari nih langsung ketahuan ini ya. Misalnya kita mau nyari yang ini. Data source. Nah,
Ini kan udah nih, kita pertama misalnya pilih source-nya mana nih ya. Nah, kalau di BG Data Preparation ini, dia itu source-nya itu kita udah harus di query ya, kayak misalnya nih data tersebut nih kita udah ingest data nih dari database misalnya ke BigQuery, itu masih raw ya. Nah, habis itu baru berarti di sini lebih ke ELT sini ya. Kan udah masuk nih ke BigQuery raw table nih, contoh kayak gini ya. Ini kan saya udah ada nih. Nah, dia akan muncul kayak misalnya datanya, kolomnya, ada tipe data, ada preview data sini ya. Nah, di sini kita mau coba untuk transformasi ya. Nah, di sini dengan adanya fitur BigQuery Data Preparation, udah ada suggestion-nya di sini ya. Untuk transformasi data menggunakan ada Gemini di sini ya. Nah, di sini contoh misalnya ini simple aja ya. Saya akan demokan satu aja di sini. Misalnya di sini untuk price ya. Price ini kan harusnya kan angka ya, nggak boleh string ya. Nanti kita klik di sini, klik di kolom price. Nah, lalu di sini eh, kita mau pisahkan yang, nah ini contohnya misalnya ya. Kita preview, klik ya misal di sini ya. Ini misalnya eh, atau yang hmm, atau yang simple misalnya di sini hmm, atau ini ya contoh ya, ini misalnya produk ID ya. Kalau contoh aja di sini misalnya oh iya ini preview ya. Ya. Hmm, ya kita ulang dulu ya. Misalnya di sini ya untuk ya misalnya produk ID ya misalnya di sini ya. Tadi produk ID kita mau ganti nih jadi integer misalnya. Nah, ini dia string ya. Jadi ya kita ganti aja di sini convert normalize. Nah ini contoh ya. Misalnya kita mau convertnya dari string ke integer ya. Kita bisa ke preview, jadi dia akan langsung ke string. Ah, ada bug ini ya. Bentar ya, ini banyak banget ya. Banyak banget ya koneksi ini. Oke, ya, contoh ya misalnya kita convert ya dari string. Oh ya. Bentar ya, ini kita coba langsung ya transform ya. Hmm? Atau kita coba pakai data lain ya. Misalnya di sini ya pakai ini datanya ya.
Kita buat lagi yang baru di data preparation, kita pilih yang demo save ya, save. Nah, sini misalnya saya mau filter yang nol itu enggak ya, untuk yang di pheromone ya. Nah, ini misalnya diklik, terus saya mau filter ya. Nah, ini contohnya sini. Di atas 0. Nah, ini ya, ini contoh ya. Terus di sini misalnya eh, kita mau filter lagi nih. Misalnya di sini untuk payment methodnya, payment type, harusnya ada payment method sini. Ada ya. Itu payment type. Oke, misalnya kita payment type-nya, oh ya, sorry, kita apply dulu ya. Jadi kita misalnya udah pilih nih, pilih tadi kita mau filter yang di atas 0 misalnya. Lalu berikutnya misalnya di sini untuk payment methodnya ya, atau mungkin ini kayak banyak yang 0 nih. Atau semuanya nih kita filter lagi yang di atas 0. Nah, ini ya, langsung aja di apply aja. Nah, harusnya datanya nggak sebanyak itu ya. Oke, jadi untuk proses transformasi data itu macam-macam ya, bisa kita pakai filter atau misalnya pakai transform ini ya tadi cleansing data, atau kita juga bisa menghapus ya, menghapus kolom deh gitu ya. Itu untuk proses transformasi data ya. Oke. Tadi pheromone ya yang 0 ya. Oke. Oke, ya di sini udah ya, kita tadi untuk pheromone-nya itu di atas 0, terus false-nya itu eh tadi kita juga bisa edit ya. Kalau misalnya di sini sama ini udah ya, kalau semuanya itu di atas 0. Oke. Nah, kalau udah kita tentukan nih tujuannya kemana, disimpannya di mana gitu ya. Nah, di sini misalnya saya simpannya di tempat yang sama di Airflow test, labelnya misalnya after transform ya, transform data. Udah save. Oke, nah nanti dia akan muncul grafik ya kayak gini. Nah, kayak gini muncul ya. Ini kayak grafik urutannya ya. Jadi inilah yang kalau teman-teman misalnya mau membuat ETL atau ERP secara visual ya. Jadi misalnya source-nya dari mana, terus lakukan transformasi, habis itu disimpan kemana ya. Ini dasar dari ETL ya. Gitu ya. Nah, ini nanti hasil kayak gini, nanti juga teman-teman bisa coba misalnya di join nih dari table mana nih. Nanti pas hasil transformnya itu sudah dibersihkan dan sudah di join gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Nah, kalau udah berarti jangan lupa di save nih ya. Save. Lalu di sini langsung aja bisa pakai run sini ya untuk melihat hasil transformasinya di sini ya. Run. Apa ya ini? Ya oke nih Bapak kita izinkan aja. Oke, nah di sini akan kelihatan sini ya. Kita bisa lihat di
ini di execution. Nah, udah selesai ya. Dan sini teman-teman selain bisa running manual juga bisa schedule ya. Jadi tadi kan saya sebut Airflow ya, tapi kalau dengan Big Data Application ini nggak perlu pakai Airflow lagi, nggak perlu pakai tools lain ya, karena sudah ada schedulernya nih. Nah, sini bisa pilih nih, mau pilih daily, hourly, atau apa gitu ya. Atau kalau misalnya mau pakai cron, di custom ya. Kalau mau pakai cron job, misalnya di sini, cron tab, bisa juga di sini ya. Terus time zone-nya mau pilih, mau tentukan yang mana gitu ya. Nah, itu kalau misalnya mau pakai schedule. Gitu. Nah, kita cek di sini, view details. Dia sudah masuk nih, kita cek di table tujuannya nih. Refresh. Nah, ini ya, klik aja. Nah, sini udah langsung ya hasilnya, walaupun masih banyak tapi sudah oke lah ya gitu ya. Jadi itu ya demo ya dasar dari ETL ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk proses transformasi data ini. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk demonya. Baik. Saya aja nggak kurang paham ini. Apa. Menarik sekali. Iya. Menarik sekali. Justru ya kita banyak pertanyaan ya kalau sudah memahami tentang ini ya, tentang ya mungkin dari sisi cloud computing, mungkin dari sisi DevOps kayak gitu ya. Kalau boleh bertanya, Mas Saiful, Iya. kalau kita punya database mentah ya, untuk bisa digunakan sebagai apa ya, diolah ya, itu bisa nggak nanti di skupnya data engineering lah, itu bisa diolah? Iya, dari database itu ya. Ya, database mungkin dari aplikasi yang biasalah gitu, pokoknya dari MySQL, apakah dari PostgreSQL, atau kalau pakai yang sudah ada di database yang di cloud, mungkin pakai AWS, mungkin pakai GCP, itu bisa diolah gitu. Iya, bisa. Jadi makanya kan tadi kenapa sih kita buat pengolah datanya itu nggak langsung di database operasional ya. Karena kan nanti bisa memberatkan dari aplikasi yang menggunakan database tersebut. Nah, makanya tadi best practice-nya adalah ya kita bisa pakai ETL atau ELT, dan kalau mau misalnya emang butuh ya cepet ya, jadi ya udah pakai ELT sini ya. Karena transformnya itu setelah kita sudah masukin data ke tujuannya ya, misalnya ke data warehouse atau mungkin ke database juga, misalnya database yang beda gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk keperluan analitikal ya, untuk data yang gede itu jangan pakai database lagi ya, karena kan untuk data warehouse kan memang keperluannya untuk analitikal ya. Ini yang tadi kalau database itu kan biasanya kan ditujukan untuk heavy di write ya, di perubahan data ya, modifikasi data ya. Jangan kalau di data warehouse itu kan lebih di heavy di review untuk retrieve data, untuk query data gitu ya. Dan ya kalau datanya commonnya data warehouse itu kan datanya gede ya, bisa tera, peta gitu ya. Jadi ya makanya lebih kencang pakai data warehouse untuk retrieve data dibanding kalau kita pakai database gitu ya. Ya, kayak gitu makanya. Oke. Kayaknya yang banyak tanya saya ini. Silakan teman-teman yang ikut event kali ini. Bisa melalui chat atau raise hand, atau masih bingung. Iya, apa-apa, kalau masih bingung tanya aja yang dasar. Kayaknya menarik ya ini ya, Mas Saiful. Kalau mungkin next kapan kita bikin training atau bootcamp, tapi ya masih di sini ya, fundamentalnya aja dulu gitu. Caranya kemana, kalau pakai cloud di sisi improvement-nya cloud itu bagaimana nantinya gitu, mungkin ke sana dulu. Nah, ini ada chat bingung dengan pondasi data engineer. Iya.
Iya, jadi sebenarnya kalau mau pondasi dasar ya, misalnya nih, oke nih, kalau pakai database aja misalnya ya, Hmm, database A ke database B, mungkin ya hmm, beda beda database ya gitu ya, itu juga bisa ya. Intinya sih sebenarnya, eee, kita datanya diambil nih, data diekstrak, kalau misalnya kita mau, bersihkan data ya untuk keperluan analitikal ya. hmm, Nah, hmm, makanya di sini kalau misalnya memang belum tahu mau bersihkan data apa, ya udah pakai ELT sini ya. Ekstrak, reload, taruh misalnya ke database atau database mana, terus nanti kalau misalnya udah tahu nih yang mana yang mau dibersihkan gitu ya. Atau ya mungkin kalau nggak data udah bersih ya, ya udah langsung aja agregat data gitu ya. Kita main di SQL query, agregat data nih kira-kira data mana yang kolom mana misalnya yang nggak diperlukan, lalu eh, eh, misalnya kita mau nyari data ya, misalnya yang common itu kan di table itu kan ada join ya, join yang kita mau mendapatkan harga dari harga total dari harga satuan sama jumlah unit ya yang terjual misalnya. Nah, itu juga bisa ya misalnya itu juga masuk proses transformasi data gitu ya. Jadi nggak hanya membersihkan data aja, bisa melakukan agregat data atau kalkulasi untuk perhitungan harga harga barang misalnya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi memang banyaklah caranya gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Itu dasar banget sebenarnya. Dasar banget mungkin kalau yang udah pernah main database, yang pengen ngulik-ngulik, oh coba dong misalnya dilakukan misalnya di transformasi data gimana, terus habis itu kalau udah, mungkin lanjut ya misalnya kalau udah kan pasti kan, kok gitu aja ya harusnya buatlah, dashboard visualisasi misalnya. Nah, dari visualisasi itu nanti langsung ketahuan, oh ternyata data hasil transformasinya itu kurang. Ya udah kita balik lagi misalnya, kita transformasi data lagi agar sesuai dengan hasil di dashboard-nya misalnya. Nah, itu dasar dari data engineer mah gitu ya. Jadi itu dasar dulu, nanti barulah berkembang, misalnya mau pakai yang, batch dulu misalnya, kita jadwal. Habis itu nanti kalau udah lanjut misalnya mau pakai yang Spark misalnya gitu ya. Terus misalnya mau yang streaming, nah itu juga bisa gitu ya. Nah itu ya jadi banyak ya kalau mau belajar ya pelan-pelan dulu ya, orang juga kan pasti kalau masih bingung juga kan pasti nggak bisa nggak langsung ya, jago lah gitu. ya betul. Jadi Hmm. mungkin mungkin plannya nanti Mas Saiful mungkin bikinkan lah training online atau bukan Mm-mm. online ya. Itu Iya. mungkin ada runtutan silabusnya gitu, silabusnya. Apa dulu yang kita pelajari, apa dulu yang kita pelajari. Sampai Mm-mm. berapa kali pun training itu yang Mas Saiful adakan dengan saya, nantinya itu bisa membuat seseorang itu apa ya senang belajar tentang data engineering gitu. Kayak gitu. Iya betul betul. Kalau Makanya jadi sih kayak kemarin base. saya bikin bikin narasi iklan promosi ya. Data Hmm. engineering itu apa sih ya? Nah, ya itu yang Anda gunakan untuk di marketplace, di Shopee, Tokopedia itu awalnya kan akun-akunnya dari mana? Itu awal dari database. Ya, itu yang bikin kita mau belajar data engineering ya di situ gitu. Iya, Ya, mungkin makanya sih biasanya gitu sih kan. kayak ini, saya biar menarik ya tambahkan pakai buat dashboard misalnya ya. Karena kan Hmm, kalau cuma ngolah data ya ya udah hasilnya kayak gitu gitu ya. Apa sebenarnya pekerjaan data engineer itu kurang di dashboard ya. Karena kan nggak hanya ngurusin tadi pipeline, ngurusin tadi misalnya hmm, apa membersihkan troubleshoot issue misal di pipeline, terus mungkin tadi ada DevOps-nya juga, bisa buat CI/CD, terus buat data platform tadi itu kan ada ranah infranya juga tuh gitu ya. Jadi adalah bersinggungan ya. Jadi kalau dibilang sih data engineer itu sama dengan back end developer, sama dengan plus hmm, DevOps atau code engineer.
ya itu sih ya, jadi ya data engineer itu ya ada beririsan lah gitu. Ya, Ya, sampai kayak ini ya, kalau kalau nggak salah untuk data customer itu yang pernah saya ingat itu pakai Power BI, W, itu ya, itu data warehouse apa data ini ya, data lake oh gitu ya. kalau Ini itu random, pertanyaan random ini, tapi cuma ingin penasaran gitu. ya itu sebenarnya ke BI ya. Kalau BI itu sebenarnya ya tergantung perusahaan juga ya. Ada juga data engineer sampai situ, ada juga yang enggak gitu ya. Karena kan Hmm. kalau yang emang udah mature itu biasanya tim data analis itu atau BI engineer yang langsung sampai ke dashboard ya. Karena kan data engineer itu kan tidak hanya pipeline ya, kayak misalnya harus buat perancang data warehouse itu bagaimana agar sesuai kebutuhan customer. Kan data perancang data warehouse itu kan juga kan nggak bisa main langsung klik-klik gitu aja tuh, harus ada Hmm. butuh perancangannya, butuh yang namanya skema data warehouse skema bagaimana. Yang tadi saya bilang itu beda antara kita merancang database dengan data warehouse gitu. Itu beda gitu ya. Gitu jadi iya makanya saya bilang harus tahu dulu database modeling ya sampai ya 3NF lah gitu, normalnya seperti 3NF lah. Itu yang perlu tahu ya karena ya sebelum ke belajar data warehouse dari database dulu intinya. Nanti biar nggak bingung lah ini kok beda. Nah, harus tahu dulu database ini gimana gitu. Hmm. Kalau Kayak kalau gitu. berkaitan dengan sertifikasi, data engineering itu berkaitan ke sertifikasi apa? Contoh kalau di WS itu mungkin apakah berkaitan dengan data analis, apakah berkaitan dengan solution arsitek, apakah berkaitan dengan machine learning? Soalnya tadi saya lihat di slide-nya Mas Saiful itu ada topik, bukan topik ya, ada juga machine learning. Itu arahnya kemana? Kalau udah ke machine learning, apakah arahnya ke AI lagi kayak gitu? Apakah betul Iya, seperti itu? machine learning itu sebenarnya terakhir ya. Jadi kalau saya ada roadmap yang lengkap, tapi mungkin nanti malah kalian malah tambah pusing nih. Jadi tadi malah masih belum banyak banget sih. Jadi kalau untuk sertifikasi ya ada banyak ya, kayak misalnya kalau yang di top 3 cloud itu GCP kan ada Professional Data Engineer. Kalau AWS itu ada AWS Data Engineer Associate Oh, itu menggantikan Data Analytics Specialty ya. Data Analytics Specialty itu sudah tutup ya, integrated gitu ya. Terus yang Azure ada Azure, kalau nggak salah tuh yang terbaru tuh Azure Data Fabric, Azure Analytics Engineer Data Fabric ya, itu yang terbaru, yang lebih modern ya. Terus ada Databricks Data Engineer Associate itu juga ada. Terus ada banyak ya. Kayak misalnya ada Kafka juga ada. Mungkin kalau Kafka untuk lebih ke kita membangun Kafka produk ya, kamu mau streaming pipeline ya pakai ada Kafka developer gitu. Ada iya ada banyak sih intinya kalau data engineer ya. Ya kayak gitu kalau sertifikasinya. oke. Silakan yang lain mungkin bertanya di chat atau gimana? Itu ya Ini Amang ini Misda ya. pertanyaan menarik gini, ini Mas Saiful. Ah, Salary-nya berapa sih data engineer itu kalau uh, kalau sudah kerja di perusahaan iya itu? ini Soalnya nggak pernah tahu. saya sih nggak tahu. Ya mungkin rate-nya lah, rate-nya itu kalau ya rate lah, kalau tidak rate itu berapa kira-kira gitu kalau salary-nya gitu. Ya Data ini yang engineer. saya lihat di Glassdoor ya. Hmm. Wah ini. Ya. Jadi ya di Glassdoor ini ya oke lah ya kalau kita kalau nyari ya. Dasarnya di sini salaris Hmm. engineer, Hmm. akhirnya ya. Indonesia udah. Nah ini ya rata-rata ya. Ini miliar ini. Bukan ini mah ini
Ini banget ya. M ini juta ya, bukan miliar ya. Miliar ya, miliar. IDR Minus ya. million. Iya. Oh, main juga ya, main Tarik. juga. Incognito aja deh. Kenapa? Soalnya ini Glassdoor nih. Nah, ini kita bisa lihat ya di misalnya 0 sampai 1 tahun itu berapa, 6,4. Iya ya. Saya atau ya tanyalah misalnya ke siapa, misalnya DeepSeek atau Gemini ya, bisa kalau bingung ya misalnya. Iya, kan kita kan sekarang maunya ke arah Gen AI kan. Ya. Data engineer pun juga pakai kok AI mah, jangan salah kaprah ya, karena saya juga banyak tuh buat entah buat pekerjaan atau misalnya buat tanya-tanya misalnya nih mau ya tentang bukan IT lah gitu ya, kayak gitu. Atau kalau misalnya saya malah lagi belajar ya tentang agentic AI, bagaimana agentic AI itu combine dengan data engineering, wah itu udah mantap banget gitu ya. Karena kan ya agentic AI itu bisa kemana-mana nih gitu ya. Nah makanya bagi teman-teman nih, saran saya nih kalau misalnya mau belajar data engineer ya oke, belajar dulu, terus nanti ditambah dengan AI ya, karena memang jadi nilai tambah sekarang gitu ya. Jadi jangan hanya data engineer yang biasa aja gitu ya. Kayak paling enggak bisa menggunakan ya bisa DeepSeek, Gemini atau ChatGPT ya. Kalau buat tanya-tanya tentang pekerjaan paling enggak minimal itu sih. Kayak gitu ya. Dari sini berapa range gaji data engineer di Indonesia? Langsung nanti kasih tahu. Saya pakai ChatGPT ya, hampir sama. Ya bisa, masalah mau pakai GPT atau DeepSeek. Karena saya terakhir itu nyoba buat aplikasi agentic AI gitu ya. Itu langsung pas nyoba, kok langsung jalan gitu ya. Sedangkan kalau pakai yang lain itu ada errornya gitu loh. Ya, Keren banget. Gitu ya. DeepSeek masih bisa. Kalau ChatGPT banyak bug. ChatGPT, Gemini itu yang saya nyoba itu masih ada bug itu. Ya, ada bug masih. Nah ini ya, ini kalau mau ini akurat ya. Mungkin kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin 5-6 ya, kalau untuk yang baru-baru lulus ya, untuk yang awal-awal gitu ya. Berarti rata-rata sama, hampir sama lah, seperti cloud engineer, DevOps hampir sama, rata-rata. Iya. Tapi ada yang ini ya, ada yang ini ya nggak semua perusahaan sama ya. Itu teman-teman harus lihat lagi kemampuan perusahaannya. Bisa. Iya, ini kalau pengalaman saya ya, kalau untuk junior itu dari 8 sampai ya 10-11 lah gitu ya. Mentok 10 sih harusnya sih ya. Kalau mid itu udah lari level 8 sampai 15 tahu saya ya. Kata kalau sekarang ya. Oleh mungkin aja ini naik dikit tuh gitu ya. Senior itu ya dari 15 ya seterusnya. Nah, ini kalau prinsipal mungkin ya. Ya gitulah intinya. Dan ingat ya, startup sekarang jangan ngarep gaji gede ya, karena startup lagi nggak stabil. Kalau ya ini cerita ya, kalau dari banyak startup di Indonesia tuh banyak yang udah bubar ya. Jadi kalau mau mungkin startupnya mungkin luar negeri kali ya. Kalau ya itu banyak orang pintar tuh banyak di Indonesia, tapi orang jujurnya itu kebanyakan lagi itu. Apalagi berkaitan dengan data ya. Nah iya, makanya dibayangkan ya, maaf ya,
Ini di pemerintahan tuh biasanya ada manipulasi mulu nih ya. Ya umumnya ya kalau di swasta yang saya perhatikan itu benar ya bagus gitu ya. Kalau yang pemerintahan ini nih yang lambat dan juga ya banyak banget korupsinya gitu ya. Ya gitu. Nah ini juga ada perbandingan gaji, ya oke lah gitu ya. Nah kalau dan sebenarnya yang saya pelajari itu malah ya at least teman-teman ya data engineer lah ya, kalau data analis itu menurut saya sekarang udah ini dikit lagi udah nggak aman karena dengan adanya agentic AI tadi dia bisa langsung nunjukin buatkan dashboard nih ini langsung muncul. Ya, Jadi data analis itu terancam sekarang sih. Kalau ya. hanya bisa skill data analis ya makanya harus upgrade data engineer atau mungkin langsung ke data scientist kayak gitu ya. Dan nanti mungkin data engineer juga bakal terancam beberapa tahun nih, makanya kita harus selalu terus upgrade skill gitu. Jangan merasa puas dengan skill yang ada sekarang gitu. Ya, betul. Iya. Mari yang lain mau ditanyakan? Ya mungkin tanyanya nggak saya yang nggak perlu yang expert ya. Ya mungkin mulainya gimana? Iya, yang Mas Misbah ya banyak ya Mas. Tapi makanya tadi saya bilang kalau Masnya itu fokusnya di mana dulu gitu. Jadi ya saya fokus di tadi misalnya pakai Airflow, Python, terus ya udah ke database dulu misalnya ya udah oke lah gitu. Nanti lanjut misalnya mau pakai cloud, terus lanjut misalnya mau pakai Spark misalnya, harus misalnya mau lanjut lagi mau pakai yang streaming, gantung kebutuhan gitu ya. Malah kalau yang kalau kayak di konsultan ya kayak saya itu toolsnya banyak dipakai ya, jadi tidak tidak mesti di satu tools ya. Misalnya kalau dulu kan di end user pakai GCP nih, terus ya dulu di startup ya pakai GCP, terus semua produknya GCP. Nah kalau di konsultan itu nggak bisa gitu. Harus lihat dari kebutuhannya si customer mau kayak gimana. Jadi lebih belajar banyak tools lagi itu. Sama harus tahu kebutuhan bisnisnya, requirement-nya customer itu kayak gimana. Jadi tidak hanya dari segi teknologi, tapi harus tahu dari segi bisnisnya juga. Kalau mau naik level ya ke level lead ke atas gitu ya. Nah itu Mas Amang Ya, Misbah, silakan Mas. bukan? Iya, halo Mas. Malam. Iya, tadi Mas yang apa ya? Kebetulan kan memang banyak ya toolsnya dan terus ya mungkin sebelumnya aku sekarang kerja juga di data engineer kayak gitu. Nah, untuk toolsnya sendiri itu memang di tiap perusahaan kan beda gitu ya. Nah, Hmm. terus jadi itu aku mungkin agak sedikit kepikiran ya Mas, karena kan banyak banget gitu ya toolsnya data engineers tuh yang dipakai kayak gitu. GCP aja dia punya all in kayak gitu kan. Hmm. Belum ya Airflow, Airbase segala macam lah kayak gitu. Nah untuk aku sendiri di kantor itu kebetulan memakai yang ya lumayan lama gitu kayak Pentaho, kayak SSDS Hmm. kayak gitu. So, jadi tuh aku kepikirannya itu agak mungkin ketinggalan nggak sih Mas kayak yang lain toolsnya udah sampai ke yang lain tuh pakai toolsnya udah sampai ke teknologi yang canggih-canggih kayak gitu, udah pakai cloud, udah pakai apalah gitu. Nah, aku coba nih untuk belajar, untuk ngejar gitu ya, untuk ngejar, belajar juga. Ya, tapi kalau sambil dengan kerja tuh ya agak lumayan apa ya, burnout juga kayak gitu. Nah, jadi itu apa ya? Gimana gimana gitu cara mengatasi apa ya rasa ketinggalan kayak gitu terus Hmm. ngikutin trennya juga terus apakah tadi kata Mas Saiful harus masuk ke apa perusahaan yang konsultan kayak gitu agar bisa banyak tools atau kayak gitulah terus kan apa ya
Kalau pindah kan mungkin di apa di loker-loker kayak gitu, terus ditulisnya menguasai tools ini. Sedangkan aku di kantor ini pakainya tools ini. Kan aku apakah sebelum melamar harus belajar dulu tools itu kayak gitu. Kayak Hmm, gitu sih Mas. Mungkin agak iya, iya. sedikit apa ya ketinggalan atau gimana lah nyesetannya untuk cara ketinggalannya itu. Gitu sih Mas. Thank you Mas. Iya, terima kasih Mas Amang Misbah ya. Jadi yang tadi Masnya pakai Pentaho ya, harus pakai on-prem ya, sama database ya, belum data warehouse ya Mas ya. Betul betul Mas. Iya, ya berarti Masnya dari sekarang ya nyicil lah, misalnya kan Masnya udah ada dasar nih, berarti lanjut nih, misalnya pakai cloud gitu ya, misalnya pakai Google Cloud atau AWS gitu. Nah terus lanjut misalnya Masnya mau fokus sama dulu nih, makanya tadi saya bilang kalau yang batch fokus aja, kalau saran saya batch ya Airflow misalnya, karena kan terkenal ya dan banyak fiturnya dan open source ya, dia komunitasnya banyak lah gitu ya. Lalu terus yang batch ya misalnya pakai untuk penjadwalannya pakai Airflow, terus oke lah pakai Python aja dulu aja gitu ya. Terus sama database, atau kalau masih mau pakai data warehouse ya mau nyoba yang di lokal ya, tadi saya bisa pakai ClickHouse. ClickHouse itu bisa di lokal ya, tapi ya memang harus install sendiri ya, coba sendiri gitu ya, kayak gitu. Kalau mau pakai yang cloud kan tinggal pakai ini gitu. Nah paling kayak gitu ya, itu dulu kalau base. Terus kalau udah bisa apalagi nih ya, mungkin cari-cari use case ya Mas ya, kayak misalnya kan Masnya di kantor nih, pipeline-nya apa use case-nya misalnya, pakai coba sendiri, coba replicate dengan tools yang beda sama perusahaan gitu ya. Coba misalnya taruhlah at least 2 use case lah gitu. Dua use case misalnya pakai Batch dengan tools yang berbeda sama di kantor. Terus nanti kalau udah lanjut misalnya nih, sampai kalau mau end to end ya, sampai buat dashboard bisa serah mau pakai Power BI atau pakai pakai Looker Studio atau apa gitu ya. Ya end to end dah tuh gitu ya. Nanti kalau udah dapet nih, nah saran saya ya mungkin Masnya kalau udah buat 2 use case tadi, ini buat kayak portofolio lah gitu ya. Misalnya tadi udah buat nih, ya udah buat codingnya di GitHub, buat artikel misalnya di Medium, terus posting ke LinkedIn, nanti kan jadi apa, banyak rekruter kan jadi nilai di reach out mas nih gitu ya. Itu ya. Terus kalau udah mungkin ya jangan jangan puas dengan hal itu, lanjut lagi ngoprek. Pokoknya intinya sih sering ngoprek lah intinya ya. Kalau kita kan IT mah itu ya, kalau level-level dasar ya ngoprek ya, misalnya tadi masnya mau belajar batch, oke pakai Spark, mau pakai Airflow. Nanti lanjut nih, saya mau yang base lagi nih, mau yang pengolahan data yang besar, yang tadi yang big data ya, pakai lanjut lah pakai Spark ini ya. Nah Spark sendiri ini sebenarnya bisa pakai Spark SQL, tapi ya ada Pythonnya dikit gitu ya. Atau kalau masih mau pure ngoding Python, ada pakai PySpark juga bisa. Bisa pakai namanya Spark Data Frame atau Spark RDD, ya umumnya sih Spark Data Frame intinya ya. Kalau RDD itu soalnya untuk pengolahan data yang unstructured ya. Kalau yang structure ya Spark Data Frame nih. Dan terus lanjut nih misalnya mau pakai yang streaming. Streaming berarti tadi Kafka, either masnya mau pakai Spark lagi untuk streaming itu bisa, atau mau nyoba tools lain kayak Flink gitu ya. Kalau saya sendiri karena ya gitu kan terlalu banyak tools jadinya ya, ya udahlah fokus dulu aja, misalnya tadi batch misalnya Spark, DBT sama Airflow. Terus lanjut streaming. Streaming ya ya udah pakai Spark lagi aja, karena Flink juga saya belum sempat belajar juga ini. Lagi sibuk kerja ya. Jadi ya streaming jadi saya pakai Kafka, Spark streaming. Terus ya udah nanti terah mau pakai data lake atau data warehouse tujuannya. Nah, kayak gitu sih Mas ya. Jadi berkembang lanjut gitu. Terus kalau misalnya Masnya biasanya kalau itu kan pipeline ya, nanti kan lanjut nih kayak misalnya data quality, data governance ya. Data engineer itu panjang ya Mas ya. Data engineer itu panjang prosesnya. Jadi jangan hanya puas dengan pipeline aja ya.
harus ngurusin bagaimana mengatur datanya, ya kayak misalnya dari data quality bagaimana. Karena kan kalau kita main buat pipeline, kalau nggak ngecek data quality nanti di dashboardnya muncul data yang misalnya nol atau none kan jadi jadi diketawain sama ininya bos-bosnya. Kok itu dashboard bagus-bagus kok ada angka yang enggak ada yang angka yang ngaco ya gitu ya. Kayak gitu ya Mas ya. Jadi panjang prosesnya gitu. Jadi kalau saya sekarang lagi belajar data governance ya sebenarnya. Terus ya ada juga mungkin disuruh bos belajar agen TPA itu karena buat jualan ke klien misalnya. Ya kayak gitu. Jadi ya tetap terus belajar ya gitu ya ya sering-sering ngoprek lah intinya Mas ya. Apalagi kan sekarang udah ada LLM nih, ada Gen AI ya. Bisa tanya lah kalau ada problem nih, bisa ke DeepSeek, ke ChatGPT, Gemini, atau kalau mau pakai tools tuh ada Bolt ya. Saya kemarin di training di kantor tuh pakai Bolt itu langsung prompt nanti langsung dibuatkan aplikasinya langsung ya. Nah kalau udah pakai tools agentic AI kayak Bolt tadi itu kita harus belajar lagi prompt engineering ini ilmunya nih. Itu bagaimana sih kita nih kalau mau pakai Gen AI itu biar sesuai dengan apa yang kita mau, kita harus bisa prompt-nya gitu biar pas gitu ya. Nah itu ada lagi tuh Mas, makanya banyak sih yang perlu dipelajari gitu. Jadi ya jangan puas dengan ilmu yang ada gitu ya, karena ya bakal ketinggalan ya kalau ini teknologi soalnya bukan bidang lain yang memang nggak ada perkembangan lah gitu ya. Kalau saya tahu yang saya tahu ya gitu ya Mas. Gimana? Dilanjut apa masih bingung? Iya, oh iya connect di LinkedIn saya mungkin nanti Mas. Yang kalau saya kan sering lihat ya, sering posting nih soal terkait data dan AI. Sekarang udah saya tambah AI ya karena emang juru bos buat AI juga soalnya. Udah nggak apa-apa. Emang kalau konsultan gitu ya. Konsultan tuh rata-rata ranahnya ke AI semua soalnya. Ini saya share di chat aja ya. Ini LinkedIn kalau mau connect. Nah, jadi kalau mau chat saya by LinkedIn juga nggak masalah ya. Oh iya, saya kan juga megang ini ya, GCP sama AWS, itu juga teman-teman kalau mau tanya juga nggak masalah gitu ya. Jadi kalau AWS itu sekarang ada AWS UG online ya, itu ya lumayan rutin ya, setiap kali sebulan sekali ya. Kalau GCP itu, GCP itu nanti ada itu ya, ada event I/O extended ya. Nah itu nanti bisnis share di LinkedIn itu. Terus nanti di yang event sebelumnya ada namanya Good UTI itu udah lewat. Terus nanti di akhir tahun November Desember itu ada namanya DevFest. Kalau AWS itu nanti ada AWS Summit Jakarta di tanggal 7 kalau nggak salah ya. 7 Agustus sama AWS Community Day. Nah, ini saya masih bingung nih antara 9 atau 10 Agustus ya. Ada Summit dulu, Community Day dulu baru Summit kalau nggak salah. Enggak. AWS Summit dulu. Oh, Summit dulu. Iya. AWS Summit dulu baru Community Day. Oh. Nah, makanya kan kalau kata Om Albert tadi katanya AWS Community Day hari Minggu tanggal 10. Malah awalnya tanggal 9 hari Sabtu. Oh iya, betul. Community Day diundur. Iya, maksudnya di belakang setelah Summit. Iya. Saya ngikutin. Speakernya kan ada yang dari ini. Quest-nya itu. Iya. Nah, kalau yang ini saya sharing ya, misalnya kalau yang suka kasih kredit itu AWS ya, di komunitas ya. Kalau Google itu ini ya agak susah ya, paling nanti kalau ada event itu nanti biasanya dikasih kredit $5 ya buat coba ya. Itu sih kalau Google Cloud ya. Ya. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi?
Saya beri waktu. Baik, kayaknya nggak ada ini. Bapak Oke. nanti chat aja di LinkedIn ya kalau ada tanya susulan. Next, saya coba dengan Mas Saiful bikin training ya, yang mulai benar-benar fundamental, benar-benar basic untuk memulai belajar data engineering. Memang kalau saya lihat tadi, kalau mau belajar data engineering harus ini ya, kalau apa ya, harus menggunakan environment cloud. Itu banyak teknologi yang terbaru di situ. Kenapa? Ya, kalau kita menggunakan environment yang betul yang ada di luar yang digunakan diterapkan itu di on-prem, ya kita harus ini banyak informasi mana yang dipakai. Mungkin Om Misbah sama dengan di profesi engineering yang lain ya. Dulu saya belum beralih ke cloud, ya belajarnya ada di on-prem. Tapi saya harus tingkatkan keahlian juga, knowledge juga, harus belajar cloud gitu. Setelah cloud belajar cloud computing, saya harus kemana? Oh, ke DevOps kayak gitu. Nanti kemana lagi? Kayak gitu. Sama semua profesi kayak gitu. Baik, Iya. ada insight apa ini, Mas Saiful, untuk teman-teman yang telah hadir ini? Iya, jadi kalau saran saya sih ya quiet ya. Quietnya intinya sih jangan pernah puas dengan ilmu yang ada ya. Misalnya kalau apapun saya pun ya udah ada 5-6 tahun ya di data engineering tuh juga tetap masih terus belajar ya. Karena ya saya pun juga sebenarnya belum semua data engineering skill saya dapat ya. Karena kan memang terlalu luas dan juga ya memang belum dapat use case-nya ya kayak gitu. Jadi intinya jangan pernah puas dengan skill yang ada, tetap terus belajar ya. Terus kan ada yang bilang ya di Islam ya, belajarlah dari lahir dunia ini sampai meninggal gitu ya. Jadi masih apapun udah tua pun tetap belajar lah gitu ya. Jadi selama masih di dunia intinya. Iya. Ya. Kejarnya ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kalau kita belajar nggak tahu ya pakai DeepSeek gitu maksudnya. Oh iya, kalau teman-teman kalau punya duit mungkin ke Cina ya. Cina tuh udah canggih, udah keren ya. Mungkin bisa udah ngalahin US malah ya. Ya. Betul. Baik, kita sudah menjadi akhir acara. Terima kasih Mas Saiful sudah memberikan insight kepada kami, terus knowledge tentang data engineering, dan mungkin next-nya kita bikin training ya atau bootcamp yang benar-benar yang bisa diikuti oleh teman-teman yang ingin belajar tentang data engineering. Dan untuk teman-teman yang lain, jika ingin mengikuti event-event gratis dari Thinkorsai ini, silakan menuju ke website kami atau di media sosial kami. Untuk minggu depan, tanggal 26 kalau tidak salah, ya tanggal 26 ada event gratis juga, implementasi infrastruktur as code dengan menggunakan Ansible, kayak gitu. Sama data engineering mungkin bisa ya, pakai ini ya, pakai infrastruktur as code ya. Oh bisa ya. Udah pernah nyoba tuh kayaknya ini nih. Kayaknya Mas Saiful nanti saya ini aja, saya invite Om Dwi Fahmi. Kayaknya sip ini. Jadi menerapkan infrastruktur as code itu informasinya di cloud, nanti menggunakan ini ya, data engineering juga. Asik kayaknya, asik. Baik, terima kasih kepada Mas Saiful dan teman-teman yang sudah hadir, dan terima kasih banyak apabila nantinya event-event berikutnya bisa mengikuti juga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.